teman-teman semua. Syukurlah akhirnya kita bisa melaksanakan pembacaan buku untuk bab. Iya, 23 sampai 27. Baik. Monggo Bu Penny, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Matur Nuwun Romo Eki dan juga Bu Nungki dan juga rekan-rekan semuanya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi buku Santo Teresa ini saya coba dalami ya. Memang tidak mudah bagi saya untuk mencerna satu persatu atau satu halaman per halaman karena buku ini benar-benar seperti semacam diary ya, semacam diary dari Santa Teresa dari Avila. Dan kalau tadi acuan dari Romo adalah kenapa kita agak sulit mencerna, bisa jadi memang karena beliau itu eh, ada atau hidup di tahun 1515 gitu ya, dan ditulis 1565 ya. Nah, baiklah, saya dari apa yang mm, coba saya cerna ini ya. Yang pertama saya kutip dari quote-nya Santa Teresa dari Avila bahwa yang mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Ia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan maka tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun. Dan dari saya ya, kalau resume dari saya di dalam bab 23 atau 27 ini betapa Santa Teresa ini membiarkan dirinya mengembara ya, mengembara di dalam pemikiran-pemikirannya, di dalam doa-doa dan laku tapanya, juga eh, berprihatin atau apa ya namanya, berprihatin tidak selain berdoa sehingga banyak wahyu dan penglihatan ataupun bisikan-bisikan dari Tuhan yang muncul di Santa Teresa. Dan pada saat begitu banyak bisikan ataupun eh, kebangkitan spiritual ya kalau saya menyebutnya, maka dorongannya begitu kuat bagi Santa Teresa untuk bertanya kepada seorang imam apa sebenarnya yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, ini saya langsung aja ke bab 23. Yang pertama adalah kebangkitan spiritual mulai dirasakan oleh Santa Teresa ya, dan begitu banyak hal yang muncul di pikiran Santa Teresa di mana dia ingin mengkonfirmasikan hal itu kepada seorang imam. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi dalam diri saya? Kenapa muncul berbagai macam pikiran ya di dalam Santa Teresa. Kemudian Santa Teresa juga mengalami di dalam bab 23 ini menyampaikan bahwa mengalami banyak kenikmatan dan kemanisan yang dia sendiri sangat heran yang muncul ya selalu muncul saat berdoa dan merasa tentram hatinya setelah berdoa. Jadi berdoa bagi Santa Teresa adalah sesuatu yang terasa begitu indah ya. Sampai dia sendiri heran karena belum pernah merasakan hal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah muncul ketakutan pada diri Santa Teresa. Kenapa begitu banyak pertanyaan tentang hal spiritual yang muncul di benaknya ya. Terus juga tentang kejahatan-kejahatan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi selain kebangkitan spiritual, ternyata Santa Teresa juga muncul ya apa namanya pemikiran-pemikiran hal-hal yang dulu sebelum beliau menjadi seorang agamawan ya itu pernah melakukan hal-hal apapun tiba-tiba muncul semuanya dan ketakutan itu juga eh, adanya pemikiran bahwa apakah pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang dialami itu dorongan dari setan atau dari Tuhan atau dari khayalannya. Nah, kemudian ada seorang imam dari Serikat Yesus yang kemudian diketahui bernama Pater Diego de Cetina SY ya, Serikat Yesus yang datang ke Avila bersama istrinya ya. Istrinya juga seorang hamba Tuhan yang baik
di mana Santa Teresa mendapatkan dorongan ataupun bisikan ya dari hati dan pemikirannya bahwa sang imam inilah orang yang tepat untuk berguru, untuk orang yang bisa membimbingnya, juga orang yang bisa Santa Teresa untuk mengaku dosa, dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia menjadi agamawan ya, dan juga berharap bahwa imam tersebut dapat menjawab semua hal pertanyaan yang muncul dari benak Santa Teresa. Jadi dengan adanya kehadiran Pater Diego de Cetina ini, Santa Teresa berusaha ya untuk bisa eh, berkenalan dan juga akhirnya meminta untuk menjadi pembimbingnya. Nah, banyak orang di sekitar Santa Teresa yang tidak dapat menjaga rahasia, sehingga sebelum kedatangan imam atau Pater Diego de Cetina ini, gejolak hati ataupun gejolak pemikiran yang ada di pikiran dan hati Santa Teresa ini sempat dilontarkan kepada beberapa orang yang ada di sekitar Santa Teresa, yang menurut Santa Teresa adalah orang terdekatnya. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang tersebut malah tidak dapat menjaga rahasia, malah eh, apa yang disampaikan oleh Santa Teresa ini disebarkan kepada orang-orang lain, sehingga membuat Santa Teresa merasa malu karena ternyata apa yang disampaikan sebetulnya rahasia atau hanya cukup diketahui oleh orang-orang tertentu ternyata tersebar kepada orang banyak. Nah, akhirnya setelah bertemu dengan sang imam ini, Santa Teresa merasa tenang hatinya gitu ya, karena dapat mengungkapkan rahasia-rahasia atau apapun yang menurut Santa Teresa ini hal-hal terkecil dari lubuk hatinya ya, yang terdalam, gagasan-gagasan apapun, apapun hal-hal sekecil apapun, Santa Teresa merasa tenang karena Peter Diego ini dapat membimbingnya ya, sehingga hal ini memberikan menambah ketergantungan ya. Jadi Santa Teresa sangat tergantung kepada imam tersebut dan selalu menunggu-nunggu ya kehadirannya, kedatangannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin di masa lalu eh, apa namanya ya kondisinya, saya bisa membayangkan Santa Teresa yang hidup di biara gitu ya, dan begitu banyak hal berkecamuk di dalam hati dan pikirannya, dan membutuhkan seseorang yang bisa menenangkan jiwanya. Oke, kemudian untuk bab 24, jiwa Santa Teresa akhirnya merasa sangat tenang dan sang imam telah berhasil membimbing Santa Teresa untuk lebih mencintai Tuhan, lebih menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan Santa Teresa, termasuk gejolak hati, keinginan-keinginan dan semacam yang Santa Teresa sebut, apakah ini hanya khayalan-khayalanku saja gitu ya. Itu Romo sang imam berhasil membimbing ya. Juga sang imam itu memberikan kebebasan berpikir kepada Santa Teresa untuk menerima saja. Jadi baiklah, jadi istilahnya mungkin kalau zaman sekarang ya, terima sajalah apa semua hal yang berkecamuk ya di dalam dirimu gitu, entah dari hati, dari pikiran, apapun gitu. Eh, Jangan ditolak gitu ya, dan diterima saja apa yang terjadi ya, sehingga Santa Teresa merasa lebih tenang. Kemudian setelah 2 bulan berjalan, Santa Teresa merasa eh, dapat mulai mencintai dirinya sendiri sebagai manusia yang suci. Jadi tadinya dengan adanya gejolak dan bisikan ataupun hal-hal yang berkecamuk di hatinya, yang Santa Teresa merasa ini apa ini ya. Tapi kemudian Santa Teresa kembali mencintai dirinya dan memang ini sebagai manusia biasa ya. Kemudian setelah itu sang imam juga memberikan bimbingan ya. Akhirnya Santa Teresa menjalani laku topo ya, laku tapa dan mati raga karena bisikan ataupun perintah dari Tuhan. Jadi ada semacam bisikan ataupun eh, hal apa yang didengar oleh Santa Teresa saat dia berdoa adalah menjalani laku tapa dan mati raga. Di sini mungkin maksudnya adalah berpuasa ya,
atau tidak makan makanan tertentu, atau mungkin tidak tidur, dan juga tidak berbicara kepada orang lain gitu ya. Sesuatu yang seharusnya normal dilakukan, tetapi tidak dilakukan sehingga Santa Teresa menyebutnya sebagai laku tapa dan mati raga. Pada saat menjalani laku tapa dan mati raga ini, penyakit yang ada di Santa Teresa terasa tidak sakit ya. Di situ tidak dijelaskan sakitnya apa, tapi bisa jadi mungkin semacam batuk gitu ya, ataupun eh, penyakit yang mungkin sering timbul ya, tapi tidak terlalu dijelaskan penyakitnya apa. Kemudian di bab 24 ini disampaikan juga akan adanya kehadiran Pater Franciscus Borgia SJ yang dulunya adalah pangeran dari Grandia. Dari Grandia kemudian pangeran itu menanggalkan semua ini kerajaannya ya untuk menjadi imam Sarekat Yesus. Santo Teresa menilai bahwa Pater Franciscus ini adalah seorang yang kudus dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada Santa Teresa dan menyampaikan bahwa semua pengalaman-pengalaman ilahi yang diterima oleh Santa Teresa tidak boleh ditolak karena itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi gejolak hatinya atau apapun yang dirasakan Santa Teresa, Pater Franciscus ini meminta Santa Teresa untuk menerima semuanya. Kemudian di bab 24 disampaikan bahwa Santa Teresa mengalami kesedihan karena Pater Diego de Cetina SY itu pindah ke tempat lain. Jiwanya seperti kering dan penuh ketakutan ya, penuh ketakutan karena takut saya harus sharing ke siapa ini gitu ya. Setelah Pater Diego nggak ada, saya harus ke siapa ini karena karena Santa Teresa ini orang yang sepertinya ya kalau saya melihat dari bab 23 itu Santa Teresa ini orang yang membutuhkan partner ya, sharing partner gitu. Jadi begitu sharing partnernya yang dia bisa percaya, yang tidak ember ya, istilahnya tidak ember, tidak menceritakannya kepada orang lain ini hilang, maka Santa Teresa merasa sedih ya dan sangat takut ya. Namun Tuhan ternyata segera memperkenalkannya kepada Dona Guimar de Ola, seorang janda bangsawan tinggi yang menjalankan doa dan berteman dengan banyak anggota Serikat Yesus yang akhirnya memperkenalkan kepada sang imam baru ya, yaitu namanya Pater Juan de Pranados SY. Nah, ternyata Pater baru ini juga sama, puji Tuhan, membimbing Santa Teresa menuju kesempurnaan yang lebih besar ya. Jadi Santa Teresa dengan Pater Diego de Cetina merasa tenang, dengan Pater baru ini pun juga merasa mendapat kesempurnaan yang lebih besar. Pater Juan menyampaikan bahwa untuk menyenangkan Tuhan, janganlah kamu mengabaikan apapun juga. Dan meminta Santa Teresa berdoa Veni Creator, agar Tuhan lebih menerangi Santa Teresa. Dan pada saat Santa Teresa mendaraskan doa tersebut, Santa Teresa mendapatkan pengalaman ilahi, yaitu mendengar bisikan, aku tidak mau engkau masih berbincang-bincang dengan manusia, melainkan bicaralah dengan malaikat-malaikat. Nah, di sini maksudnya adalah kalau saya mengartikan ya, bahwa selama ini Santa Teresa menceritakan hal-hal yang dialami atau menginginkan curhat itu dengan sesama manusia yang ternyata sesama manusia itu fake ya, maksudnya ember ya. Jadi Santa Teresa yang ngomong apa ternyata disebarluaskan ke orang lainnya sehingga di sini Santa Teresa mendapatkan bisikan sebaiknya engkau tidak berbincang dengan manusia tetapi bicaralah dengan malaikat-malaikat yaitu salah satunya dengan orang kudus yaitu Peter pembimbingnya gitu. Jadi kalau saya lihat di Wikipedia ya, Veni Creator itu adalah sebuah lagu himne yang biasa dilakukan atau dinyanyikan dengan dalam kidung Gregorian ya. Mungkin kalau kita buka di YouTube bisa dengar suaranya. Nah ini yang Santa Teresa selalu mendaraskan Veni Creator. Jadi di dalam bab 25 ini Santa Teresa ingin menjelaskan kepada kita perbedaan-perbedaan suara bisikan itu apakah benar dari Tuhan ataukah hanya dari
khayalan sendiri ataukah dari setan. Nah, karena begitu banyaknya suara-suara ataupun hal-hal yang muncul di benak Santa Teresa, maka Santa Teresa ini di bab 25 ini ingin menyampaikan perbedaan-perbedaan bagaimana suara itu dari Tuhan, dari setan, atau dari khayalan diri sendiri ya. Jadi apabila memang bisikan ataupun kata-kata itu muncul dari Tuhan ya, maka kita akan merasa tidak ada jalan untuk menghindar ya. Jadi istilahnya kalau itu kata-kata dari Tuhan, maka kita pengen menghindar seperti apapun, misalnya aku pengen HP-nan aja deh biar nggak dengar suara-suara itu nggak bisa karena suara Tuhan itu pasti akan terus bergema di dalam hati dan pikiran kita gitu. Itu sih yang disampaikan oleh Santa Teresa untuk membedakan ini suara Tuhan ataukah khayalan kita ya. Nah, eh, di mana apabila kata-kata itu berasal dari Tuhan, maka bisikan itu lembut, budi kita dibuat begitu jeli untuk mengerti apa yang disampaikan Tuhan, apa yang ingin dikehendakinya. Terus kemudian kita akan ditunjukkan bahwa eh, Tuhan itu mampu melakukan semuanya supaya kita paham dan berbuat sesuai dengan kehendaknya dan ditunjukkannya bahwa ia benar-benar Tuhan kita. Jadi istilahnya kalau memang Tuhan berkehendak ingin memberikan bisikan ataupun memberikan eh, apa namanya menyampaikan sesuatu kepada kita memang asalnya dari Tuhan, maka istilahnya kita meleng sedikit ya, atau istilahnya kita ini nggak bisa karena suara itu akan muncul terus dan bergema gitu ya. Nah ini eh, dia menerangkan bahwa itu akan menerangi, mengheningkan jiwa kita. Jika jiwa kita tadinya sedang sedih ataupun kering, maka seperti usapan tangan Tuhan saja, maka itu membuat kita paham bahwa bisikan itu berasal dari Tuhan. Jika bisikan itu dari nalar budi kita sendiri atau pikiran khayalan kita, maka kita masih mampu untuk mengalihkan dan tidak ada efek apapun pada diri kita. Maksudnya tidak ada efek itu, tidak ada efek tenang, tidak ada efek lembut, terus kita seperti merasa bersyukur, itu nggak ada. Dan jika bisikan itu dari setan, efeknya akan tidak baik karena meninggalkan dampak yang jelek. Jiwa menjadi tidak tenang dan gundah. Ya, ya Santa Teresa di bab 25 ini lebih detail ya menjelaskan bedanya suara Tuhan, suara diri kita sendiri dan suara dari setan. Nah, kemudian di bab 4 Santa Teresa kembali mendengarkan bisikan dari Tuhan pada saat Santa Teresa merasa sedih dan karena seringnya membuat pengakuan iman dan mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan yang kemudian diceritakan kepada orang-orang lain gitu ya dan juga kepada imam atau paternya. Kemudian Tuhan memberikan bisikan atau kata-kata bahwa Tuhanlah sahabat yang sejati. Dan katanya, jangan takut putriku, inilah aku tak akan meninggalkan engkau, jangan takut. Nah, jadi jadi kalau saya lihat Santa Teresa ini setiap kali bimbang ataupun gundah selalu mendapat bisikan ataupun ini dari Tuhan ya. Jadi dalam bab 26 ini Santa Teresa eh, lepas dari rasa ketakutan ya untuk menyampaikan segala sesuatu termasuk penglihatan-penglihatan dan bisikan-bisikan dari Tuhan. Jadi sebelumnya sangat takut kalau tidak bisa mempercayai manusia biasa ya, karena hanya bisa mempercayai pater tadi ya. Tapi di bab 26 ini merasa tidak takut lagi ya. Dan Sang Pater juga memberikan nasihat agar tidak semua bisikan dari Tuhan yang dialami itu perlu untuk diceritakan kepada orang lain. Cukup dialami saja oleh Santa Teresa, tidak perlu diceritakan gitu ya. Karena Santa Teresa yang awalnya merasa bimbang, di mana banyak orang yang di sekitarnya berbisik dan menjadi gunjingan ya, bahwa wah ini Santa Teresa seperti mungkin juga karakter orang di luar negeri ya atau di barat sana yang tidak
mempercayai hal-hal yang tidak terlihat ataupun bisikan-bisikan Tuhan itu kan kalau di Jawa gitu ya atau di Indonesia kan kayaknya hal yang biasa ya kita cerita aduh aku tadi malam ketemu sama ini ya bayangannya ini misalnya atau dimimpiin ini pesennya ini kayak sesuatu yang biasa tapi mungkin bagi orang Barat bahwa ini nggak biasa dan bahwa ini bisa disebut sebagai orang gila ya jadi mungkin itu yang dirasakan oleh Santa Teresa. Nah, kemudian di poin ketiga, Santa Teresa di bab 26 itu menceritakan kesedihannya juga karena di biarawati, di biara tersebut dilarang untuk membaca buku-buku lokal. Jadi sarekat di mana biara Santa Teresa ini kemudian hanya memperbolehkan membaca dalam bahasa Latin. Namun kemudian pada saat kesedihan Santa Teresa ini Tuhan memberikan bisikan lagi. Jangan sedih, sebab aku akan memberimu buku yang hidup ya. Jadi istilahnya kalau saya membayangkan ya, jadi Santa Teresa ini setiap dalam kekalutan dalam hidupnya karena Santa Teresa ini orang yang berserah dan pasrah kepada Tuhan, rajin berdoa dan suci hidupnya ya. Maka dalam setiap kegalauan ya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, Santa Teresa seperti mendapatkan bimbingan dan arahan dari Tuhan ya, seperti kata-kata ini, jangan sedih, sebab aku akan memberimu buku yang hidup ya. Dan Tuhan menyatakan kasihnya yang besar dengan mengajar Santa Teresa melalui banyak cara, sehingga tidak perlu lagi buku-buku atau tidak perlu lagi Santa Teresa ini rutin membaca dalam bahasa Latin. Kemudian yang keempat, Santa Teresa percaya bahwa semua orang yang pernah mengalami jamahan Tuhan maka akan percaya kepadanya ya. Termasuk percaya kepada apa yang dialami Santa Teresa ini maka akan percaya. Tetapi orang yang belum dijamah oleh Tuhan maka akan menganggap apa yang dialami oleh Santa Teresa ini seperti orang gila ya. Kurang lebih seperti itu untuk bab 26. Dalam bab 27 ini, Santa Teresa menguraikan cara lain bagaimana Tuhan mengajar jiwanya tanpa bicara kepadanya dan menyampaikan kehendaknya dengan cara yang mengagumkan. Jadi, caranya seperti tadi ya, seolah-olah mendengarkan bisikan ya. Dan di sini disampaikan penglihatan-penglihatan non-imajinatif di mana Santa Teresa merasa sangat jelas dan yakin Kristus berada di sampingnya. Walau tidak melihat apapun dengan jasmaninya, tapi sangat terasa bahwa Kristus itu hadir. Karena Santa Teresa merasa menjadi sangat tenang, penuh kasih, dan tidak merasa takut sama sekali. Kemudian penglihatan atau wahyu lain yang dialami Santa Teresa adalah mengetahui saat akan meninggalnya Pater Petrus dari Alcantara. Jadi ada kunjungan Pater dari Alcantara. Kemudian Santa Teresa merasa dan seperti mendapat feeling ya bahwa Pater ini akan meninggal ya. Dan pada saat meninggal akan berdoa Mazmur seperti ini ya. Laetatus sum ini his quae. Saya nggak tahu ya, mungkin Romo yang lebih paham bahasa Latinnya, tapi artinya tadi saya lihat Google, aku amat bahagia mendengar darinya Tuhan. Darinya itu maksudnya Tuhan. Jadi setiap bisikan atau apapun yang memang dari Tuhan membuat kita membuat Santa Teresa dan Pater Petrus ini berbahagia. Kemudian penglihatan-penglihatan yang dialami Santa Teresa ini jika disampaikan kepada orang lain banyak diantaranya menjadi tidak terpercaya dan malah menghinanya. Namun Santa Teresa akhirnya memiliki kekuatan besar untuk selalu menyatakan kebenaran. Jadi termasuk menyatakan apapun penglihatan-penglihatan ataupun bisikan-bisikan yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak takut bahwa akan dihujat atau dihina. Pokoknya saya benar dan ini harus tersampaikan warta dan kasih Tuhan. Itu dari saya eh, bab 25 sampai 27. Terima kasih sekali Bu Penny. Menurut saya bagus sekali karena singkat, padat, dan jelas. Ya, Ah, jadi menarik sekali yang disampaikan Bu Penny ini. Mungkin saya merangkum sedikit, padahal ini sudah dirangkum lagi ya. Kalau apa? ya, Jadi dalam pergulatannya Santa Teresa ini ternyata kebangkitan spiritual itu selalu
diikuti oleh kayak apa ya, struggle gitu ya. Jadi eh, kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan, ini benar nggak sih dari Tuhan atau kan? Tapi setelah dari perjuangannya, akhirnya Santa Teresa bisa menemukan bahwa ini adalah dari Tuhan. Yang menarik adalah eh, di bab 25 tadi dikatakan bahwa kalau dari setan itu mengalami akan membuat jiwa kita tidak tenang dan gundah. Nah, itu mungkin kalau pasien-pasien skizofrenia yang sering mendengar suara-suara itu memang efeknya menjadi gundah ya. Kalau ada sering mendengar dirasani, kalau skizofrenia kan sering apa, mendengar suara-suara juga. Nah, tapi yang menarik bagi saya adalah saat awal-awal pun Santa Teresa ini juga gundah mendengar bisikan-bisikan ini. Dan nanti mohon Romo menanggapi bagaimana membedakannya karena pada saat-saat awal pun Santa Teresa ini mengalami kegundahan dan kegelisahan juga. Ternyata kebangkitan spiritual ya. Memang mungkin di usia-usia seperti Santa Teresa dan seperti kita ini sudah mulai eh, bangkit ya spiritualnya, dan kita butuh romo pembimbing atau siapapun lah yang sharing partner kita yang bisa mengarahkan dan bisa kita percaya. Sepertinya sih seperti itu ya. Kalau melihat dari Santa Teresa ini, karena beliau hidupnya di biara, maka ya mungkin hanya seorang pater yang bisa menerima menjadi sharing partnernya. Tapi mungkin kalau untuk kita sendiri ya memang kita harus pilih-pilih teman kan ya untuk bisa kita curhati segala sesuatu ya. Bener-bener ini. Tapi mungkin orang-orang sekitar Santa Teresa yang cerita-cerita yang katanya tidak bisa menjaga rahasia itu mungkin juga karena kagum loh ya. Jadi misalnya, oh dia tuh ini loh, mendengar ini dari Tuhan loh, terus saya cerita sama siapa. Kayak itu kan mungkin bisa ya. Tapi mungkin uh, efeknya tidak seperti tidak seperti semua yang diharapkan ya. Jadi ada yang mungkin malah, jangan-jangan gangguan jiwa kayak gitu mungkin Ya, ya. ya benar, takut kalau dibilang gangguan Heeh. jiwa, ya benar-benar. Apalagi buat orang bule ya, hal-hal kayak Iya. gitu kan, ih apa sih ini gitu. Tapi pada akhirnya Santa Teresa ini malah menemukan keberanian untuk menceritakan apa saja karena sudah tidak takut lagi akan apa pandangan orang-orang sama dia ya. Tapi Ya, justru sama pater pembimbingnya dia disuruh untuk tidak semua hal itu harus diceritakan pada orang lain gitu ya. ya, ya, betul. Karena mungkin kalau menurut saya Pater ini tahu bahwa di dalam lingkup masyarakat Eropa di saat itu kan banyak juga ini ya, apa zaman penyihir ya istilahnya, orang-orang yang punya hubungan spiritual gitu ya, dengan koneksi dengan roh-roh gitu ya, itu dianggap sebagai dukun Hmm, ataupun ya, sebagai ya, ya, ya. penyihir, sehingga Heeh. akibatnya sebetulnya akan fatal ya buat buat Iya. orang di zaman itu ya, mungkin bisa dibunuh atau Heeh. dibakar. Jadi Iya. mungkin Romo itu menurut saya juga baik. Mm-mm. Nggak perlu semuanya diceritakan, nanti itu eh, ini apa istilahnya berakibat jelek juga ke Mm-mm. dia, ke Santa Iya. Teresa, mungkin maksudnya begitu ya. Inkuisisi penyihir itu ya. Kayak yang tidak kita bicarakan tadi ya, Lis ya. Zaman dulu bisa dianggap penyihir yang Lis. Iya, karena berhubungan dengan roh-roh kan ini kan, Hmm. walaupun roh suci atau roh Tuhan, tapi kan orang zaman dulu ngiranya wah ini bicara bahasa roh ini gitu kan, ini dukun ini gitu. Terima kasih Romo. Kalau yang mungkin kemarin itu, kalau yang saya mungkin renungkan ya, seandainya pun Santa Teresa itu punya gejala epilepsi, ya sebetulnya tidak masalah juga. Mungkin gejalanya itu merupakan cara Tuhan untuk dapat menjamah kita, menyampaikan pada kita, ya tidak masalah. Mungkin kita lihat dari buahnya, karena waktu itu Santa Teresa, buah-buahnya kan dia tidak menjelekkan orang lain, kemudian buahnya menjadi membuat beliau tambah kudus. Kalaupun mungkin dikatakan itu perbuatan dari San, mestinya kita lihat dari buahnya akan mencerai-beraikan. Tapi di sini Santa Teresa masih justru mempersatukan, sehingga itu mungkin merupakan hal yang kudus. Mungkin itu ya. Iya, Iya. terima kasih, Bu Lisa. Memang kemarin di bagian kedua ya, Bu Lisa katakan tentang
apakah ini antara ekstasi atau epilepsi ini. Tapi itu hal-hal yang memang menjadi cara kritis kita untuk melihat apa yang menjadi pengalaman Teresa. Tapi kalau kita melihat dalam konteks yang khusus, seperti dari bab 23 sampai 27 ini, sebagaimana yang sudah disarikan yang memang benar-benar pokok-pokok yang diambil oleh Bu Penny, sebetulnya satu kata kunci yang menjadi kalimat ringkasan dari bab-bab ini itu tentang cobaan-cobaan yang hebat yang Teresa alami sebetulnya. Yang dia sadari itu sebagai satu eh, gangguan yang disebabkan oleh setan yang menghasilkan ketakutan dalam dirinya. Maka bab 23 kan dibuka dengan itu bahwa Teresa kerap merasa takut dengan pengalaman-pengalaman dia alami itu. Pertama-tama karena hal-hal itu belum begitu jelas untuknya. Tadi kita melihat betapa Teresa itu pada awalnya itu sangat bergantung dan bahkan berganti-ganti bapa pengakuan. Nah, karena itu semacam juga menggambarkan pencariannya dia untuk mengkonfirmasi bahwa pengalaman saya ini apakah ini memang ini satu tipuan setan yang saya hasilkan dari daya batin saya sendiri atau memang ini sesuatu yang dari Tuhan. Nah, sehingga ketakutan di bab 23 Teresa banyak bicara tentang itu sehingga dia merumuskan bahwa betapa banyak halangan dan ketakutan yang ditempatkan setan di jalan orang yang ingin mencapai Tuhan. Jadi kalau kita ditanya, apa yang membuat setan itu begitu menghalang-halangi kita? Pertama-tama bukan karena kita manusia, tetapi karena setan selalu ingin mengambil alih perhatian yang kita beri untuk Tuhan tuh kepada dia. Ya, dia memanipulasi kebenaran-kebenaran. Jadi ketakutan, kalau menurut Agustinus itu kan ketakutan dan harapan itu dua perasaan yang terarah pada hal yang belum tiba. Sementara penyesalan, kekecewaan, itu terjadi untuk hal yang sudah berlangsung ke belakang. Jadi arahnya ke belakang. Sementara ketakutan arahnya ke depan. Jadi banyak kali kekhawatiran kita itu terarah pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Makanya dilengkapi untuk mengalahkan itu apa? Harapan. Harapan juga arahnya ke depan untuk suatu masa yang belum tiba. Maka supaya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu kita bisa ganti dengan harapan. Bahwa apapun yang terjadi ya kita berharap sesuatu yang baik, sesuatu yang ini. Sementara sebaliknya tadi, misalnya. Nah, jadi apa yang dikatakan Teresa, bahkan nanti di bab-bab yang lebih maju, sekitar bab 30-an tuh, Teresa katakan, ehm, saya tuh merasa takut pertama-tama karena pengalaman-pengalaman itu masih baru untuknya. Jadi kita pun demikian di hadapan sesuatu hal yang baru sama sekali kita lakukan, biasanya rasa gugup itu luar biasa besar. Nah, ini menjadi pengalaman. Jadi dalam pengalaman rohani Santa Teresa pun dia akui itu. Tetapi akar terbesar mengapa Santa Teresa begitu diliputi ketakutan ini, tentu dia menyadar bahwa ini semacam halangan yang setan tempatkan di depan jalannya ketika dia berusaha untuk mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. Dan ini bisa jadi menjadi hambatan yang sama untuk kita. Setan bekerja melalui rasa-rasa takut kita. Setan bekerja melalui kecemasan kita terhadap hal yang eh, mungkin itu tidak cukup beralasan untuk kita khawatirkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang lebih konkret menjawab apa yang dikatakan atau apa yang menjadi dasar rasa ketakutan Teresa itu ketika di bab 25 tadi Ibu Penny menampilkan eh, untuk membedakan apakah ini sesuatu yang dari Tuhan atau ini berasal dari budi sendiri. Teresa menjelaskan dengan begitu detail perbedaannya. Nah, saya juga membuat ringkasan kecil. Teresa katakan, perbedaan kalau yang dari Tuhan itu pertama, kata-katanya itu mesti kita dengar dengan jelas. Sementara kalau yang berasal dari budi kita, yang bisa dimanipulasi oleh setan itu, kata-katanya itu disusun dan direka. Bahkan seperti digumamkan saja. Seperti sebuah khayalan, jadi tidak begitu jelas. Sementara kata-kata yang dari Tuhan, tadi Bu Penny katakan, itu gemanya itu bahkan berulang-ulang.
Meskipun kita tidak ingin mendengar, tapi itu tetap terdengar. Dan Teresa katakan di bab 33 juga ketika mulai Tuhan yang bangkit itu menampakkan dirinya, walaupun matanya tertutup dan tidak ingin melihat, tetapi tetap dia melihat itu. Sama halnya ini. Kalau di sini soal pendengaran. Lalu kata-katanya jelas. Dan kalau itu dari Tuhan, kita tidak dapat mengalihkan perhatian kita pada sesuatu yang lain. Nah, sementara kalau kata-kata itu datang dari budi kita, atau dari daya hayalan kita sendiri, kita masih bisa pikirkan yang lain. Pikiran kita masih bisa dialihkan. Nah, kemudian kata-kata dan perbuatan itu sama. Apa yang diucapkan dengan yang dihidupi itu sejalan. Sementara kalau hanya itu berasal dari hayalan dan dari budi itu tidak ada efek apa-apa yang dihasilkan. Setidaknya begitu menurut Santa Teresa. Kemudian dia bisa mampu mendengarkan tanpa bersusah payah. Sementara kalau itu berasal dari budi, dia harus seperti halnya ketika berbicara itu harus disusun dengan baik dan apa yang harus dikatakan itu mesti dirumuskan dulu. Dan efek yang lain kalau sesuatu itu datang dari Tuhan, kata-kata itu sulit dilupakan. Sementara kalau dari daya hayalan kita saja, itu akan mudah lewat dan dilupakan. Dan bahkan jiwa itu merasa ketakutan dan mengalami kesedihan. Jadi ini saya berusaha untuk mencari sebetulnya dari eh, gejala-gejala yang dia alami, kalau dia berusaha untuk menemukan jawaban dengan bantuan dari beberapa bapak pengakuan, tapi Teresa pada akhirnya menyadari bahwa yang paling pertama yang menolong dia itu adalah Tuhan sendiri sebagai buku yang hidup. Karena Teresa katakan tidak begitu banyak buku bacaan yang menolong saya, tetapi Tuhan memberikan satu buku yang hidup, itu hidupnya sendiri untuk bisa dia belajar dari sana. Nah, Senang sekali Romo saya dapat bab ini sehingga juga hal ini ternyata juga memberikan pencerahan kepada saya ya secara pribadi bahwa di usia-usia seperti Santa Teresa ini juga kemungkinan akan muncul kebangkitan spiritual dari dalam diri kita dan kita seringkali bertanya-tanya juga ini apa ya dan puji Tuhan ini ya maksudnya kita hidup di zaman sekarang dan juga terutama di Indonesia sehingga hal-hal ini tidak menjadi sesuatu hal yang tabu ataupun dihina gitu ya. Walaupun tadi agak distrak juga dengan penyakit ya apa tadi skrovenia atau sebetulnya ODGJ ya yang sering mendapatkan bisikan-bisikan dan semoga sih kita semua bukan hal yang seperti itu, tetapi memang benar-benar arahan dan bimbingan dari Tuhan saja. Itu sih terima kasih Romo untuk bimbingannya.